Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan Ibu Safni pada pembelajaran matematika peminatan. Pembahasan kali ini adalah tentang persamaan logaritma. Yuk disimak baik-baik penjelasannya. Sebelum kita membahas tentang persamaan logaritma, kita pelajari terlebih dahulu sifat-sifat logaritma sebagai dasar dalam menjawab atau menyelesaikan persamaan logaritma. 221 sifat-sifat logaritma. Jika A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, M lebih besar dari 0 dan M tidak sama dengan 1, B lebih besar dari 0 dan C lebih besar dari 0, maka berlaku hubungan berikut. 1. A log 1 sama dengan 0, A log A sama dengan 1. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, A log B ditambah A log C itu sama dengan A log B kali C atau A log BC. Ya, jadi A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C atau A log BC. Yang ketiga, A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Ya, jadi kalau dia dikurang, jadinya dibagi. Jadi A log B dikurang A log C sama dengan A log B dibagi C. Yang keempat, A log B sama dengan M log B per M log A. Ya, jadi boleh ditambahin bilangan pokok yang sama. Ya, boleh dengan M ya atau huruf apa saja atau angka berapa saja, yang penting sama ya. Jadi M log B dibagi M log A atau log B per log A saja ya, boleh juga. Jadi boleh ditambahin dengan bilang pokoknya, boleh juga tidak ditambahin. A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M kali A log B. Perhatikan, A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M kali A log B. Kemudian A pangkat A log B itu sama dengan B. A pangkat A log B sama dengan B. Yang ketujuh, A log B dikali B log C sama dengan A log C. Ya, perhatikan A log B lalu B log C. Ya, jadi numerus pada log yang pertama sama dengan bilangan pokok log yang kedua, maka bisa dihilangkan, maka langsung A log C. Yang kedelapan, A log B itu sama dengan 1 per B log A. Yang kesembilan, A log B per C sama dengan min A log C per B. 10, A pangkat M log B pangkat M sama dengan A log B. Ya, jadi A pangkat M log B pangkat M sama dengan A log B. Sekarang, untuk memahami sifat-sifat logaritma ini, kita lihat contoh soalnya. Sederhanakanlah A log 5 ditambah log 2, B 2 log 16 dikurang 2 log 4, C 2 A log 5 dikurang 3 A log 2, atau 2 kali A log 5 dikurang 3 kali A log 2. D N log 28 dikurang N log 4. Sekarang perhatikan pembahasannya. Yang A log 5 ditambah log 2, ya tadi kalau dia
ditambahin berubah menjadi kali, jadi sama dengan log 5 kali 2 sama dengan log 10. Log 10 itu adalah 1 ya. Perhatikan log kalau tidak ada basisnya atau bilang pokoknya berarti bilang pokoknya 10. Jadi itu artinya 10 log 10, maka nilainya 1. Jadi biasanya tidak ditulis kalau basisnya 10. B, 2 log 16 dikurang 2 log 4. Itu sama dengan 2 log 16 dibagi 4. Sama dengan 2 log 4. Lalu 4-nya diubah menjadi 2 pangkat 2. Jadi 2 log 2 pangkat 2. Ya, sama dengan 2 kali 2 log 2. Jadi 2 kali 1 ya, 2 log 2 itu 1. Jadi sama dengan 2. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Yang C, 2 kali A log 5 dikurang 3 kali A log 2. Itu sama dengan A log 5 pangkat 2. Jadi 2-nya dibawa ke pangkat ke 5, dipangkatkan ya. Kemudian A log 2 pangkat 3 ya, dikurang A log 2 pangkat 3. Nah, ini kan bentuk kurang. Jadi diubah menjadi pembagian. Jadi A log 25 dibagi 8 ya. 5 pangkat 2 itu 25, 2 pangkat 3 adalah 8. Yang kemudian yang D, N log 28 dikurang N log 4 itu sama dengan N log 28 dibagi 4. Sama dengan N log 7. Jadi seperti itu saja ya, karena sudah tidak bisa disederhanakan. Sekarang kita lanjutkan. Memahami sifat-sifat logaritma lebih dalam ya. Kita lihat lagi contohnya. Sederhanakanlah 4 log akar 2 ditambah 4 log akar 8. Yang B, 2 kali 2 log 2 per 3 ditambah 2 log 81 per 8 dikurang 2 kali 2 log 3 per 4. C, log 4 per 35 ditambah log 70 dikurang log 2 ditambah 2 kali log 5. Sekarang kita lihat pembahasannya. Yang pertama atau yang A, 4 log akar 2 ditambah 4 log akar 8 itu sama dengan 4 log akar 2 dikali akar 8. Ya, jadi kalau bentuk tambah berubah ke bentuk perkalian. Nah, ini sama dengan 4 log akar 16. Akar 16 sama dengan 4. Jadi 4 log 4, 1. Ya. Kemudian yang B, 2 kali 2 log 2 per 3 ditambah 2 log 81 per 8 dikurang 2 kali 2 log 3 per 4 itu sama dengan 2 log 2 per 3 pangkat 2 ya, jadi 2 kalinya itu dijadiin pangkat ditambah 2 log 81 per 8 dikurang 2 log 3 per 4 kuadrat. Nah, kemudian disederhanakan, yang tambah jadi kali, yang kurang jadi bagi. Jadi 2 log 2 per 3 kuadrat dikali 81 per 8 per 3 per 4 kuadrat. Ya, karena dia kurang, jadi dia jadi bagi. Jadi tambah berubah jadi perkalian, kurang berubah jadi pembagian. Kemudian kita sederhanakan, sama dengan 2 log 4 per 9 kali 81 per 8 kali 16 per 9. Jadi 2 log 4 per 9, jadi 81 per 8 itu kita uraikan jadi 9 kali 9 per 8 kali 16-nya 8 kali 2 per 9. Lalu yang sama kita coret atas bawah. Ya, perhatikan 9 dicoret, ada 2 9 di atas dan 2 di bawah kita coret, kemudian angka 8 dicoret sehingga sisanya menjadi 2 log 8. Jadi 2 log 2 pangkat 3 sama dengan 3 kali 2 log 2 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Ya. Demikian contoh yang kedua. Sekarang kita lanjutkan untuk yang ketiga atau C. Log
4/35 ditambah log 70 dikurang log 2 ditambah 2 log 5 itu sama dengan log 4/35 kali 70 kali setengah kali 5 kuadrat. Ya, saya ulangi, jadi log 4/35 kali 70. Nah, kenapa dikali setengah? Itu dibalik ya, log 2-nya itu dibalik, jadi kali setengah. Ya, setengah itu artinya kan dia dibagi aturannya itu kan, jadi dibagi 2 aturannya ya, karena dia kurang. Jadi langsung dikali setengah, dikali 5 kuadrat. Atau kamu bisa juga buat seperti ini, 4/35 kali 70 kali 5 kuadrat per 2. Bisa juga ya. Kemudian sama dengan log 4/35 kali 70 kali setengah kali 25. Nah, ini setelah kita sederhanakan dia jadinya log 100 ya. Jadi 4/35 kali 70 kali setengah kali 25 itu jika disederhanakan jadi log 100 ya. Nah, log 100 itu sama dengan log 10 pangkat 2. 2 kali log 10, tadi log 10 1, jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Ya. Ingat, saya ingatkan kembali, log kalau tidak ditulis basisnya berarti basisnya 10. Sekarang memahami modifikasi sifat-sifat logaritma. Kita lihat contohnya. Diketahui 2 log 3 sama dengan 1,585 dan 2 log 5 sama dengan 2,322. Hitunglah A 2 log 60, B 2 log 0,3. Kemudian kita langsung ke pembahasan. 2 log 60 itu kita ubah menjadi 2 log 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Ya. Jadi 2 pangkat 2 itu kan 4. 4 kali 3 12. 12 kali 5 60. Jadi kita ubah 60 itu dari 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, ini sama dengan 2 log 2 pangkat 2. Jadi perkalian berubah jadi jumlah atau penjumlahan. Ditambah 2 log 3 ditambah 2 log 5. Nah, 2 log 2 pangkat 2 itu nilainya 2. Kemudian 2 log 3 kita ganti dengan 1,585. Kemudian 2 log 5 kita ganti nilainya menjadi 2,322. Ini kita lihat di tabel logaritma ya, nilainya itu. Atau melalui kalkulator juga bisa. Jadi setelah kita jumlahkan, dapatnya 5,907. Sekarang kita lanjutkan nomor B. 2 log 0,3 sama dengan 2 log 3 per 2 kali 5. Ya, sebenarnya 0,3 itu kan sama dengan 3/10. Jadi langsung diubah menjadi 3 per 2 kali 5. Jadi 10-nya diubah menjadi 2 kali 5. Kemudian 2 log 3 dikurang 2 log 2 dikurang 2 log 5. Ya, karena pembagian berubah jadi pengurangan. Jadi 2 log 3 adalah 1,585. 2 log 2 1, jadi dikurang 1, dikurang 2 log 5-nya tadi 2,322. Nah, setelah kita hitung, dapatnya min 1,737. Sekarang memahami lebih mendalam tentang sifat-sifat logaritma. Kita lihat contoh. Jika 9 log 8 sama dengan A, hitunglah 4 log 3. Pembahasan. 9 log 8 sama dengan A. Jadi ini sesuai dengan sifatnya tadi. Jadi 9 log 8 itu sama dengan P log 8 per P log 9. Jadi boleh ditambahin dengan P atau huruf atau angka boleh ya. Tapi syaratnya harus sama. Jadi P log 8 per P log 9 sama dengan A.
Jadi 3 kali P log 2 itu dari mana datangnya? 8 itu diubah menjadi 2 pangkat 3. Sedangkan 9 diubah menjadi 3 pangkat 2. Jadi 3 kali P log 2 per 2 kali log 3 sama dengan A. Di situ datangnya ya. P log 2 per P log 3 sama dengan 2A per 3. Nah, jadi dikali silang. 2A per 3. 3 per 2-nya dikali silangin ke A. Jadi P log 3 sama dengan P log 3 per P log 4 sama dengan P log 3 per 2 kali P log 2 sama dengan setengah kali 3 per 2A sama dengan 3 per 4A. Jadi P log 3 itu kita uraikan menjadi P log 3 per P log 4. Ya, karena yang ditanyakan adalah P log 3 tadi. Jadi sama dengan 3 per 4A. Atau boleh juga seperti ini. Jadi tanpa ditambahin dengan basis lognya. Perhatikan. Jadi 9 log 8 sama dengan A itu kita tidak tambahin dengan basis lognya. Jadi langsung aja log 8 per log 9 sama dengan A. Nah, log 8 itu adalah log 2 pangkat 3 per log 3 pangkat 2 sama dengan A. Jadi 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2, 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Kemudian 3-nya dibawa ke belakang log. Jadi 3 log 2 per 2 log 3 ya. Jadi 3 log 2 pangkat 3 itu sama dengan 3 kali log 2. Kemudian log 3 pangkat 2 sama dengan 2 kali log 3 ya. Jadi 3 log 2 per 2 log 3 sama dengan A. Nah, 3 per 2 kali log 2 per log 3 sama dengan A. Kemudian 3 per 2-nya dikali silangin lagi ke A. Jadi log 2 per log 3-nya sama dengan 2A per 3. Sama dengan tadi. Jadi, nah kita uraikan 4 log 3-nya. 4 log 3 itu sama dengan log 3 per log 4. Sama dengan log 3 per 2 kali log 2. Sama dengan setengah kali log 3 per log 2 ya. Kemudian sama dengan setengah kali 3 per 2A. Karena log 3 per log 2 tadi kan 3 per 2A. Lalu dikaliin setengah jadinya 3 per 4A. Ya, jadi sama aja sebenarnya ini lognya tidak kita tambahin dengan basis atau bilang pokoknya lognya. Ya, jadi hasilnya sama saja. Nah, sekarang tiba saatnya untuk mengerjakan latihan. Kamu pahami contoh-contoh yang sudah saya berikan tadi. Ulang-ulang penjelasannya atau videonya diulang-ulang sampai kamu mengerti dan paham dengan penjelasan yang saya berikan tadi. Lalu baru kamu kerjakan latihan. Ingat, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kamu. Matematika hanya 2 yang harus kamu ikuti. Yang pertama, pahami konsepnya, lalu kerjakan latihannya. Paham konsep tapi tidak mengerjakan latihan itu mudah lupa. Ya, jadi matematika, dalam belajar matematika kita harus rajin mengerjakan latihan. Latihan dikerjakan pada buku latihan ya. Jadi jangan ada lagi yang bertanya latihan dikerjakan di mana. Ya, latihan dikerjakan pada buku latihan. Ya, kalau bisa latihannya disampul, yang rapi, dinamain, dijudulin. Ya, karena suatu saat mungkin nanti saya bisa periksa buku latihan kamu. Nah, disitulah saya akan lihat nanti apakah kamu benar-benar mengerjakan latihan atau tidak. Nah, sekarang kita lanjutkan latihannya nomor 1 ya. Kemudian ini nomor 2. Ini nomor 3, nomor 4, nomor 5, kemudian ada yang bagian B-nya ya.
Jawablah dengan singkat, jelas, dan benar. Nah, nomor 1-nya, ini nomor 2-nya, nomor 3-nya. Good luck. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.